Sementara itu, dalam rangka memperingati Pekan Literasi Jawa Timur tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur terus menghadirkan berbagai kegiatan inspiratif yang menggabungkan literasi, budaya, dan teknologi. Melalui berbagai program menarik seperti talk show internasional, pameran edukatif, lomba kreatif, hingga kelas bahasa asing, Disperpusip Jatim berupaya memperkuat semangat membaca, belajar, dan menulis di kalangan masyarakat. Informasi tersebut menjadi penutup di edisi Jurnal 9 Petang kali ini. Saya Desi Wahyu pamit undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagai acara mulai dari talk show internasional, pameran naskah kuno, hingga pembelajaran bahasa asing dalam rangka memperingati Pekan Literasi Jawa Timur tahun 2025 digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Dalam rangkaian Pekan Literasi 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur atau Disperpusip Jatim menggelar talk show bertajuk Your Gateway to Germany di Auditorium Literasi Surabaya. Kegiatan ini dihadiri pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui peluang studi dan kerja di Jerman. Dua narasumber dari Wisma Jerman, Mike Neuber dan Nayera Ibrahim, memberikan penjelasan mulai dari proses beasiswa, pengalaman hidup di Jerman, hingga tips meningkatkan kemampuan bahasa Jerman. Kepala Disperpusip Jatim, Insinyur Tiat S. Suwardi, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk membuka akses informasi global bagi masyarakat. Kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana sih hidup di Jerman, bagaimana kalau ingin sekolah di Jerman. Nah, jadi dari Mr. Mike dan Naira, mereka menjelaskan secara lengkap. Di sini juga ada tanya jawab. Dan di sini kita prinsipnya memberikan informasi seluas-luasnya sesuai dengan tema kita. Masih dalam rangkaian Pekan Literasi, Disperpusip Jatim menghadirkan pameran literasi Geopark Ijen sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam dan lingkungan. Pameran ini menampilkan informasi menarik tentang geopark di Jawa Timur, termasuk simulasi letusan gunung berapi yang disukai anak-anak. Kepala Disperpusip Jatim menjelaskan pameran ini untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, memahami kekayaan alam dan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan adanya pameran berupa literasi Geopark Ijen ini, kita ingin mengenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda maupun anak-anak, mengenai berbagai hal terkait dengan warisan taman bumi yang ada di Jawa Timur. Dari sini kita bisa mengetahui warisan geologi apa saja yang ada, baik yang ada di bawah tanah maupun berbagai kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Termasuk juga terkait dengan hal-hal spesifik terkait dengan Geopark Ijen. Nah, di sini juga kita dilengkapi dengan berbagai permainan untuk anak-anak, agar anak-anak itu belajar dengan cara yang menyenangkan. Sementara itu, suasana meriah terlihat di Auditorium Literasi Surabaya, di mana Disperpusip Jatim menggelar lomba dan workshop Read Aloud atau membaca nyaring. Lomba ini ditujukan bagi orang tua agar terbiasa membaca buku untuk anaknya, sekaligus menumbuhkan minat baca sejak usia dini. Kepala Disperpusip Jatim mengatakan membaca nyaring adalah cara untuk membangun kedekatan antara anak dan orang tua. Lomba Read Aloud ini merupakan salah satu tujuan kita semua agar tingkat kegemaran membaca masyarakat Jawa Timur meningkat. Jadi kita mulai dari lomba, masyarakat semua mengikuti. Kita harapkan nanti dengan adanya lomba ini masyarakat semakin mengenal Read Aloud, semakin paham, bisa menyebarkan kebaikan. Nah, tentunya diharapkan nanti masyarakat tergerak untuk semakin suka membaca.
Salah satu peserta, Nur Laila dari Malang, mengaku senang bisa ikut berpartisipasi. Kami sebagai orang tua membacakan nyaring untuk anak-anak kami. Ini perlu latihan atau bagaimana? Kalau latihan enggak, soalnya kami sudah terbiasa setiap hari membacakan buku sama anak-anak. Ini pertama kali ikut atau bagaimana, Bu? Kalau online kebetulan sudah beberapa kali, kalau offline ini pertama kali. Keseruannya lomba ini apa sih? Seru, dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru pastinya dari peserta-peserta yang lain. Nanti juga ada dari narasumber, ada ilmu baru pastinya. Dalam rangkaian Pekan Literasi tahun 2025, Disperpusip Jatim juga mengadakan kelas belajar bahasa Jepang. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari peserta, mulai anak-anak hingga dewasa. Mereka belajar huruf kana, kosakata dasar, hingga mengenal cerita rakyat negeri Sakura. Suasana belajar terlihat ceria dan interaktif, membuat peserta lebih mudah memahami bahasa dan budaya Jepang. Pertama, anak diceritakan oleh native speaker dari Jepang, Bunda Kie. Nah, tentu yang pertama adalah anak akan menjadi tertarik dengan bahasa selain Indonesia. Sesudah itu dilanjutkan dengan workshop Lead a World dalam bahasa Jepang. Jadi selain anak menyukai bahasa-bahasa lain, juga orang tua diajarkan bagaimana mengenalkan bahasa lain kepada anak-anak melalui cerita nyaring tadi. Salah satu peserta, Dian Purwanti, mengaku senang dapat belajar langsung dari pengajar asal Jepang. Untuk memperluas wawasan budaya internasional, Disperpusip Jatim bekerja sama dengan Institut Francaise Indonesia menggelar pemutaran film Prancis berjudul Ipoy di Auditorium Literasi Surabaya. Setelah penayangan film, peserta diajak berdiskusi mengenai isi film dan nilai-nilai budaya Prancis. Disperpusip Jatim menilai kegiatan ini bukan hanya hiburan, namun juga media edukasi lintas budaya yang memperkaya literasi masyarakat. Pemutaran film Perancis yang berjudul A Point merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Literasi yang ada di Disperpusip Jawa Timur Menurut Hubungan. Kegiatan ini memang kita memberikan kesempatan pertama kepada pemusaka untuk mengetahui berbagai budaya dari negara-negara sahabat. Jadi di sana kita bisa mengetahui kebiasaan, nilai-nilai baik, kemudian juga peningkatan literasi, dan sebaliknya di sisi lain juga kita melakukan kolaborasi dengan berbagai negara sahabat untuk saling sharing nilai-nilai kebaikan, namun untanya adalah meningkatkan literasi baik di kita Jawa Timur maupun Indonesia secara lebih luas lagi. Puncak Pekan Literasi Jawa Timur tahun 2025 ditandai dengan pameran manuskrip dan karya ulama Nusantara. Berbagai naskah kuno dipamerkan, mulai dari karya ulama, cerita Panji yang telah diikutsertakan dalam Memory of the World UNESCO, hingga Babat Trunojoyo dan Primbon Tengger. Pengunjung juga bisa belajar langsung menulis di daun lontar sebagai salah satu bentuk aksara kuno Nusantara. Kepala Disperpusip Jatim menjelaskan, pameran ini merupakan upaya untuk melestarikan warisan intelektual dan spiritual ulama Nusantara. Naskah kuno atau manuskrip ini tujuannya pertama untuk mengenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang berbagai naskah yang ada di kita, dan yang kedua terutama sekali mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dari para leluhur kita. Jadi antara lain beberapa naskah kunonya, pertama yang mendapatkan Memory of the World dari UNESCO yaitu cerita Panji. Selain itu juga ada yang mendapatkan ingatan kolektif nasional yaitu Primbon Tengger. Kemudian juga baru kita mendapatkan ikon untuk naskah Babat Trunojoyo, dan yang tidak kalah penting adalah naskah ulama. Salah satu pengunjung, Dewi Nurhalizana, mengaku terkesan dengan pameran ini.
Ini mau belajar lebih Pak tentang arsip, juga tentang naskah kuno kayak gitu-gitu Pak. Di sini juga ada naskah kuno, ada juga restorasi arsip di sebelah sana, juga ada koleksi buku khusus Panji di sebelah sini, dan saya tadi juga sempat lihat teman-teman nyerat lontar Pak. Terutama buat mahasiswa, kita bisa membantu memperkaya intelektualitas kita Pak. Dan juga meningkatkan literasi ya. Dan juga meningkatkan literasi. Melalui beragam kegiatan dalam Pekan Literasi Jawa Timur tahun 2025, Disperpusip Jatim terus berkomitmen meningkatkan budaya membaca dan menulis, sekaligus menjadikan literasi sebagai gerakan berkelanjutan dalam masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ali Husnan melaporkan.